Salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pardini Simaremare dengan NIM 20014023 dengan dosen pengampu Ibu Marina Letaran Ababan MPD. Ya, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah perencanaan program pendidikan. Jadi, saya akan menjelaskan materi kami dari satu semester ini tentang perencanaan program pendidikan. Dan saya juga akan menjelaskan artikel yang telah saya buat. Jadi, perencanaan pendidikan adalah sesuatu yang telah memproses dan mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan dan dapat diarahkan dalam mencapai tujuan-tujuan dengan cara mengoptimalkan untuk membangun ekonomi secara menyeluruh dari suatu negara. Perencanaan program pendidikan itu merupakan investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain didasarkan atas pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Yang menjadi tujuan dari perencanaan pendidikan yang pertama adalah mengetahui waktu pelaksanaan perencanaan pendidikan yang diberlakukan dan proses penyelesaiannya. Yang kedua, standar pengawasan yang mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang ketiga, mewujudkan proses kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dan mengarahkan proses pencapaian tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pendidikan adalah yang pertama, prinsip interdisipliner, yang kedua prinsip fleksibel, yang ketiga prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Ada yang menjadi jenis-jenis dari perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro ini adalah perencanaan yang ditetapkan oleh kebijakan-kebijakan yang akan dicapai dengan tujuan yang diinginkan dengan cara mencapai tujuannya dengan tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan meso ini adalah penjabaran kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh tingkat makro dalam program-program yang berskala kecil. Yang ketiga, perencanaan meso. Perencanaan meso ini bersifat operasional yang disesuaikan dengan departemen ataupun unit-unit yang telah ditentukan dalam tingkat makro. Contohnya, perencanaan tingkat departemen direktur. Perencanaan mikro itu perencanaan pada tingkat institusional yang merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat nasional. Contohnya, perencanaan tingkat mikro ini adalah pada kegiatan belajar mengajar. Jadi ada aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama itu aspek sosiologis, yang kedua aspek pedagogis, dan yang ketiga aspek demografis, dan yang keempat itu adalah aspek ekonomis. Tahapan dalam perencanaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan. Dan yang keempat, mengkonsepsi atau mendesain rencana. Yang kelima, melaksanakan perencanaan. Dan yang keenam itu evaluasi rencana. Yang ketujuh itu revisi rencana. Adapun yang menjadi rencana strategi dari institusi pendidikan, perencanaan pada strategi ini merupakan proses penempatan organisasi pada prospek masa depan dapat diperbesar dan risikonya yang akan dicapai dapat diperkecil. Dan perencanaan strategi sebagai komponen dari manajemen strategi yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang dapat memperoleh, mengalokasikan sumber daya serta menciptakan
satu pedoman dalam menerjemahkan kebijaksanaan organisasi. Ada pun yang menjadi keterbatasan dalam potensi perencanaan strategi, yaitu yang pertama adanya perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir latihan pegawai strategi tanpa pemikiran. Yang kedua, lembaga menciptakan pendidikan perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan rencana strategi pembuatan kepada staf lembaga tersebut. Yang menjadi penyusunan rencana pengembangan sekolah dengan melakukan perumusan sasaran yang akan dicapai dan indikator keberhasilannya, merumuskan program prioritas, merumuskan rincian dan menyusun rencana biaya. Tujuan dari rencana pengembangan sekolah yaitu menjamin agar perubahan dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah, dan yang ketiga itu menjamin terciptanya relasi sinkronisasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah. Jadi rencana pengembangan sekolah itu merupakan salah satu wujud yang sangat penting yang harus memiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Mengapa perlu dilakukan rencana pengembangan program sekolah atau RPPS, dan apa yang menjadi dasar untuk menyusun RPPS? Karena RPPS disusun dengan menjalin hubungan agar perubahan ataupun tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi, dengan risiko yang kecil, dan mendukung koordinasi antar pelaku sekolah dalam menjalankan program pendidikan yang direncanakan. Menjadi dasar penyusunan RPPS itu yang pertama identitas pembelajaran, kedua tema pembelajaran, yang ketiga standar pencapaian perkembangan, yang keempat kompetensi dasar, yang kelima indikator pembelajaran, dan yang keenam tujuan pembelajaran. Yang terakhir itu adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam menyusun RPPS. Itu mengkaji kebijakan yang relevan, menganalisis kondisi sekolah, merumuskan tujuan, dan mengumpulkan data dan informasi mengenai. Jadi, ada pun yang menjadi judul artikel saya yang telah saya buat, yaitu perencanaan program pendidikan terhadap peningkatan pendidikan. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena dapat memberi arah dan membimbing kepada lembaga pendidikan dalam menuju perubahan ataupun tujuan peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik. Terdapat risiko yang sedikit ataupun yang kecil, dan dapat mengurangi ketidakpastian terhadap mutu pendidikan pada masa depan. Hal-hal yang telah saya poin-poin yang penting saya uraikan yaitu yang pertama, pentingnya kegiatan perencanaan program pendidikan dalam proses peningkatan mutu pendidikan dengan menyusun RKT, RPP, Selabus, dan RPS, dan lain sebagainya. Dengan itu merupakan salah satu dari perencanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan sasaran. Dengan itu mutu pendidikan dapat dilaksanakan pada program pendidikan yang telah dilaksanakan oleh lembaga, seperti mutu lulusan peserta didik, prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh peserta didik, dan adanya peningkatan peserta didik masuk ke universitas negeri seperti melalui dengan SMPTN, SBMPTN, dan jalur lain sebagainya. Ada yang kedua itu pengaruh hambatan dalam kegiatan perencanaan program pendidikan terhadap peningkatan pendidikan. Dalam lembaga sekolah adanya namanya hambatan, yaitu kurangnya keterlibatan guru dalam menyusun RPP atau rencana program pendidikan.
baru kurangnya memadai sarana dan prasarana sehingga dapat mengakibatkan kurangnya baik mutu dalam pendidikan di sekolah tersebut. Dengan itu, semoga pemimpin di sebuah lembaga sekolah ataupun lembaga pendidikan dapat mempersiapkan perencanaan program pendidikan yang lebih baik sebelum melakukan perencanaan, dengan mengarahkan para guru agar terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan yang akan dicapai. Jadi yang terlibat dalam artikel saya ini yaitu kepada kepemimpinan kepala sekolah dan tenaga pendidik serta pendidikan. Sekianlah sekianlah video saya. Jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati saudara-saudari, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.